Baik teman-teman ya, tema kita adalah soft spoken ya. Katanya tema ini, soft spoken tuh lagi populer gitu, lagi tren gitu ya. Saya sendiri sebetulnya tidak tidak mengikuti ya soft spoken bener apalagi tren atau tidak. Tetapi saya percaya bahwa orang itu banyak mengalami suatu kejenuhan ya, sehingga fluktuatif gitu kehidupannya. Lagi tegang begini, ada yang begitu lah. Terus berubah gitu ya, merasa seolah-olah ada air segar yang mengguyur gitu, biasanya gitu. Semua tren-tren gaya gitu ya, gaya berpakaian, gaya orang berdasi, itu dulu misalnya besar, ntar kecil lagi. Dulu gondrong, pendek lagi. Nah demikian juga ya dengan dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini ya. Termasuk mengenai soft spoken ya. Jadi apa itu soft spoken ya? Soft spoken itu sebetulnya hanya gaya ya atau pendekatan cara berkomunikasi gitu. Sebetulnya orang berkomunikasi itu kan ingin menyampaikan isinya gitu. Apa sih yang mau disampaikan? Nah, sehingga orang punya berbagai gaya gitu ya. Nah, gaya inilah sebetulnya yang bisa menentukan. Memang orang kadang kalau salah gaya gitu ya, nanti bukan isinya yang didengerin, gayanya yang jadi masalah gitu ya. Misalnya mau memberikan nasihat tapi gayanya marah-marah, akhirnya nasihatnya nggak didengar nih orang marah-marah gitu. Nah itulah isinya sehingga jadi bias ya, tidak bisa didengar gitu, tidak bisa sampai kepada pendengarnya. Jadi dia merupakan suatu hanya gaya ya, bagaimana cara orang berkomunikasi gitu. Lalu apa sih gitu ya soft spoken itu cirinya gitu ya. Cirinya itu ya itu memiliki kecenderungan berbicara dengan intonasi suara yang halus gitu, lemah lembut. Nah inilah yang membuat orang dikatakan soft spoken gitu, bicaranya halus, tenang, menghanyutkan gitu ya. Makanya yang jago soft spoken gitu hati-hati ya. Ini bisa membuat orang dalam tanda petik ya, kelepak-kelepak gitu ya. Jadi hati-hati. Tempatkanlah nanti kita lihat di belakang, tempatkanlah kapan kita soft spoken itu digunakan gitu ya. Jadi nanti ada ya. Lalu memiliki kalimat yang berhati-hati, tidak mau menyakiti orang gitu ya. Wah kalau saya memilih kata-kata ini nanti dia tersinggung. Kalau saya memilih kata-kata begono gitu, oh nanti dia tanggapannya berbeda gitu. Nah jadi selalu hati-hati. Nah makanya kalau humas ya atau juru bicara gitu ya, itu makanya harus hati-hati. Termasuk sekjen-sekjen politik itu harus hati-hati bicara. Kalau dia pemilihan kata-katanya nggak benar, timbul keributan gitu. Nah ini penting ya. Ini sebetulnya ini adalah suatu pembelajaran ya buat siapapun gitu ya, untuk berkata-kata, untuk berkalimat di mana tempatnya gitu. Tidak bisa kita sembarangan berkata-kata karena akan menimbulkan wacana atau menimbulkan suatu viral tapi bikin ribut gitu ya. Apalagi sekarang ini kan kita di zaman media sosial ya, hati-hati kita bikin konten gitu ya, tiba-tiba membuat viral tapi kita terkenalnya tuh karena bicaranya itu nggak bener gitu ya. Nah ini hati-hati gitu. Lalu bagaimana soft spoken itu juga bisa membuat lawan bicara merasa dihargai. Nah sehingga kita tahulah gitu ya apa soft spoken itu. Nah sekarang kenapa ya menjadi tren ya. Ini saya hanya melihat kondisi aja ya, situasi dan kondisi sosial ya. Itu memang dalam pergaulan kehidupan ya, itu kita tuh semakin langka sebetulnya menemukan sifat orang yang ramah, baik dan pemurah. Sulit ya, kita di
tengah jalan aja mengendarai itu jarang gitu orang menemukan orang yang benar-benar ramah gitu. Biasanya pasti beradu gitu. Kalau bisa, kalau serempetan, wah marahnya yang nomor satu gitu. Nah inilah situasi kondisi sosial kita ya, yang kita hadapi seperti itu. Lalu juga dalam media sosial atau mainstream ya, media mainstream itu ya televisi gitu ya, yang radio yang memang sudah sebelum ada media sosial dia sudah digunakan gitu ya oleh pemerintah, ada izinnya gitu. Ini mereka menjual berita itu memang yang mudah laku ya, itu sifatnya ya perselisihan gitu ya. Orang saling menuntut, ribut, artis cerai aja, wah jadi pemberitaan yang benar-benar laku gitu ya. Tapi kalau pemberitaan orang baik itu nggak ditonton gitu ya, jarang gitu ya. Ada pemberitaan yang baik ya, misalnya yang orang-orang yang berhasil gitu ya, misalnya ke daerah dia membangun sanitasi atau membuat air gitu ya. Dulu ada wawancaranya itu siapa ya namanya yang orangnya ini. Ada kok bagus itu. Bagus-bagus itu. Tapi orang kurang menarik begitu ya. Tapi kalau pemberitaan yang baru-baru ini antara pengacara dengan pengacara ribut, naik ke meja, wah itu orang cepet inget gitu ya. Nah itulah kondisi sosial kita, berita-beritanya begitu, sehingga ini bisa membuat suatu kejenuhan di dalam masyarakat gitu ya. Nah pemberitaan yang berulang-ulang itu kan kejenuhan ya, tetapi memang ditambah faktanya dalam kehidupan, ya memang begitu gitu orang-orang di kita itu gitu. Jadi kadang-kadang kita dulu selalu mengagung-agungkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang ramah gitu. Tapi kok kita susah ya nemuinnya gitu. Adanya sikut-sikutan, ribut cepet bener gitu ya. Nah kemudian lagi ditambah tekanan kehidupan ya, stres yang meningkat. Orang berjuang untuk meraih masa depan itu begitu sulit. Nah inilah sebetulnya yang membuat kenapa soft spoken itu menjadi suatu seperti alternatif gitu ya. Wah kalau begitu ada orang yang soft spoken kayaknya waduh ini bagaikan haus gitu ya. Haus ada air yang sejuk gitu mengalir. Nah inilah yang akhirnya timbul gitu ya. Timbul bahwa soft spoken ini menjadi suatu yang tren gitu ya. Tapi sebetulnya ini bukan tidak ada gitu ya. Sudah ada gitu ya. Sebetulnya sebelum-sebelumnya nih ya di firman Tuhan ya. Ini gimana nih ngelanjutinnya? Oh sorry. Atau sebelum itu ya. Sorry nih gimana Bruce Bruce. Ngelanjutin ininya. Dia ini pending gitu ya. Ya, jadi apakah soft spoken salah gitu ya? Apakah soft spoken salah? Ya sebetulnya tidak juga gitu. Tidak ada yang salah ya. Ya, tidak ada yang salah gitu. Karena ini hanya gaya berkomunikasi aja. Justru soft spoken ini banyak manfaatnya ya. Jadi dia kalau kita menyampaikan dengan cara soft spoken itu memang cenderung komunikasi kita itu efektif gitu. Efektif itu artinya apa yang kita mau sampaikan itu mudah diterima. Nah dengan kemudahan diterima ini maka apa yang kita mau sampaikan itu jadi mudah gitu ya, orang udah welcome, belum apa-apa, belum denger itu udah seneng duluan ya. Ketika orang seneng duluan gitu dengan gaya komunikasi soft spoken ya akhirnya orang gampang ngertinya gitu, gampang menerimanya gitu. Lalu
Juga gaya soft spoken ini membangun kepercayaan dan kredibilitas ya. Jadi gaya bicara yang lembut dan terkontrol sering dikaitkan dengan kejujuran dan integritas. Walaupun ya tidak sepenuhnya benar ya, tidak sepenuhnya benar. Jadi orang jangan tertipu juga dengan gaya soft spoken ya. Orangnya lembut, wah, ya Bapak nanti kita bantu, asal Bapak dana Bapak masuk sekian pasti kita akan investasikan dengan baik, kita kelola dana Bapak dengan baik. Di depan bisa halus seperti itu, tahu-tahu penipuan ya, dana itu dilenyapkan begitu saja. Nah itu bisa terjadi, tetapi memang ketika orang bergaya bicaranya seperti itu, bisa membuai dan bisa kelihatan ini orang kredibel nih ya. Kelihatannya orang ini bisa dipercaya. Nah, ya itu karena itu kelebihan dari gaya soft spoken itu ya. Lalu mengurangi konflik dan ketegangan ya. Jadi pendekatan soft spoken dapat membantu meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi emosi. Jadi memang orang bergaya soft spoken itu membuat orang tidak tegang gitu. Nah makanya dengan kondisi sosial seperti ini, ketika orang bicaranya begitu itu menjadi sesuatu yang dalam tanda petik ini agak berbeda gitu ya. Karena yang lain itu kita sudah jarang mendengar. Ketika mendengarkan orang yang bergaya soft spoken, kita terbuai. Wah ini enak nih orang ini gitu. Langsung aja kita tidak cepat tegang gitu, tidak cepat konflik ya. Nah ini juga kita alami ya dulu, bagaimana citra yang baik ya, bahkan mungkin pemilihan kepala daerah itu citranya dulu lah, bukan citra ini ya, citranya dulu, citranya jelek aja nggak dipilih, jarang orang Indonesia itu menentukan pilihannya kepada bahwa pemimpin ini programnya bagus, memimpinnya bagus, pokoknya semua serba bagus, tapi ngelihat citranya begitu, citranya, wah mendatangi, berusukan nah itu cepat gitu ya diterima. Lalu apalagi ya soft spoken ini manfaatnya, meningkatkan kualitas hubungan. Jadi hubungan orang yang memang berhubungan ya atau bergaul atau misalnya suami istri atau dengan teman dalam hubungan yang sifatnya intimacy ya, itu memang soft spoken itu efektif gitu ya, membuat hubungan itu kualitasnya lebih baik gitu ya. Kalau orang saling ngotot, saling cela, saling debat, ya udah pasti hubungannya tidak terlalu berkualitas gitu, termasuk suami istri gitu ya. Nah, mungkin yang suami istri langsung bisa membayangkan ya, termasuk saya gitu ya. Bisa langsung mengoreksi, bener nggak ya soft spokennya selama ini diterapkan gitu ya. Lalu meningkatkan citra profesional ya. Jadi di lingkungan kerja, gaya komunikasi soft spoken ini juga sering dianggap sebagai tanda profesionalisme ya dan kematangan emosional. Jadi di dalam pelayanan-pelayanannya perusahaan yang bersifat jasa ya itu atau produk juga sih. Tetapi rata-rata itu mereka mengembangkan gaya ini ya, apalagi customer service-nya ya. Termasuk bank-bank yang dulunya namanya security itu, kalau bank-bank itu kan kelihatannya wah security angker gitu ya. Tapi kalau di bank enggak, saudara-saudara, kalau datang deh ke kantor bank, silakan Pak, bisa dibantu. Nah, begitu udah berubah. Kalau dulu kan ada perlu apa Pak? Mau ketemu siapa? Nah, sekarang ada apa Pak? Ada yang bisa kami bantu? Nah, sudah begitu ya. Karena mindsetnya itu dirubah. Mereka di training bagaimana menghadapi customer. Karena customer ini yang bawa duit nih ke dalam bank, masa kamu galak-galak gitu, nggak pas. Nah, jadi
di dalam dunia profesional ya, pekerjaan itu bagus gitu ya. Soft spoken ini dikembangkan. Nah, lalu di dalam di firman Tuhan ya, ini juga sudah ada. Makanya saya bilang sebenarnya sudah ada gitu ya. Ini hanya dikembangkan orang aja, tapi firman Tuhan sudah mengatakan ya. Ini di Amsal 15 ayat 1 ini kan. Jawaban yang lemah lembut menenangkan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan membangkitkan amarah. Ya kan? Ini menekankan bahwa kata-kata yang lembut memang dapat meredakan konflik gitu. Jadi sudah ada ini di firman Tuhan ini. Cuma orang itu kan karena ada gejala di sosial itu seperti itu, seperti yang tadi kita bahas ya, lalu bagaimana mengembangkan gaya yang lembut aja dah sekarang. Karena kita susah nih kalau terus-terus tegang gitu ya. Tapi sebetulnya hal ini sudah ada dalam firman Tuhan. Kita lihat lagi ya, di Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang baik adalah seperti sarang madu, manis bagi jiwa dan obat bagi tulang gitu ya. Jadi ini mengilustrasikan bagaimana kata-kata yang lembut dan baik dapat memberikan penghiburan dan penyembuhan kepada orang lain gitu. Jadi memang itu sudah secara natural gitu. Orang itu kalau tidak dimaki-maki ya, diberikan kata-kata yang baik, yang positif gitu ya. Nasihat yang berharga, yang mendukung, yang memberi semangat. Itu memang orang itu senang gitu ya. Jadi semangatnya bisa bangkit lagi ketika dalam situasi sudah patah semangat, tiba-tiba ada orang yang mengunjungi lalu memberikan semangat dengan kata-kata yang tepat ya pada waktunya, sehingga dia timbul semangat baru dalam orang itu. Ini sudah ada gitu ya di dalam firman Tuhan. Lalu Kolose 4 ayat 6, hendaklah perkataanmu selalu penuh dengan kasih dan dibungkus dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana seharusnya kamu memberi jawab kepada setiap orang. Ini menunjukkan pentingnya ya menyampaikan pesan dengan cara yang penuh kasih dan bijaksana, sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik gitu ya. Jadi kita diminta hendaklah perkataanmu selalu penuh dengan kasih. Supaya apa? Supaya yang kita katakan itu dapat diterima dengan baik oleh orang gitu. Ya karena kalau kita menyampaikannya tidak dengan kasih, tidak dengan baik ya orang malas gitu ya. Apalagi digurui misalnya. Lalu Amsal 16 ya, ayat 24. Perkataan yang baik adalah seperti sarang. Ini udah. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu dan siap sedialah pada setiap waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu mengenai harapan yang ada padamu. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut dan hormat. Ya ini juga mengingatkan ya bahwa kita ketika mau berbicara tentang iman kita, maka kita pun harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat ya. Dengan menunjukkan sikap sopan dan perhatian kepada orang lain. Nah, jadi kita menyatakan iman aja, kita diajarkan supaya dengan sikap santun, sopan, hormat gitu. Jadi kalau kita mau memberitakan iman kita galak gitu, kita marah-marah, orang nggak inget gitu apa yang kita sampaikan. Wah, ini orang Kristen kayak gini ya modelnya gitu ya. Nggak, pesan iman kita nggak sampai gitu. Nah selanjutnya, berbicara untuk membangun ya. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi jika ada perkataan yang baik untuk membangun sesuai dengan kebutuhan, supaya ia memberi kasih karunia kepada pendengar. Jadi ini juga menekankan pentingnya berbicara dengan cara yang membangun. Ya. Jadi semua
firman Tuhan ini sebetulnya sudah lengkap gitu ya. Kalau kita mengikuti firman Tuhan ini pasti kita menjadi orang yang soft spoken gitu. Ya. Menjadi mungkin tidak perlu di training bagaimana sih cara soft spoken, cara berbicara soft spoken ya. Memang ada caranya ya, ada trainingnya juga berbicara dengan cara soft spoken. Tapi kalau kita mengaplikasikan ya apa yang firman Tuhan ajarkan, ini pasti dengan sendirinya itu menjadi suatu kebiasaan gitu di dalam kehidupan kita ya. Nah yang terakhir mendengar sebelum bicara, ini firman Tuhan juga ya. Setiap orang harus cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah kadang-kadang orang itu belum mendengar seutuhnya sudah bicara duluan gitu. Nah, termasuk suami atau istri ini kadang begitu ya. Dia menganggap udah tahu yang mau diomongin gitu, langsung diselak. Nah ini padahal belum tentu gitu. Apa yang istri misalnya mau mengungkapkan sesuatu, si suami ini merasa, ya udah ini langsung menjawab aja. Padahal belum tentu yang ditanyakan itu. Tapi inilah situasi yang bisa terjadi dalam kehidupan ya, khususnya suami istri itu bisa begitu. Atau mungkin bisa dengan pacar pun juga bisa ya, salah paham seperti ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya pacar ya gitu, pasti awal-awal ya baik-baik gitu, tapi lama-lama setahun 2 tahun mulai ada juga jengkelnya gitu ya kan. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak disukai gitu kan, ya timbul konflik. Tapi itu belajar ya, jadi kalau pacaran itu nggak kena konflik nanti konfliknya malah besar waktu jadi suami istri. Dan bahaya gitu ya kalau konflik di dalam rumah tangga itu terjadi gitu ya. Jadi lebih baik dari pacaran sudah saling mengenal sifatnya, jadi konfliknya udah duluan. Jadi nggak kaget waktu sudah berumah tangga. Ya, jadi kembangkan mendengar sebelum bicara. Ini kelihatannya gampang, tapi sorry ya ini sulit. Saya pun juga menganggap ini sulit gitu. Orang itu mendengar itu pegel, tahu nggak? Mendengar itu pegel. Aduh, rasanya kita udah gemes, pengen ngomong jawab aja gitu ya. Tetapi ini firman kan harus cepat untuk mendengar. Jadi kita diajarin cepat atau untuk mendengar loh. Makanya Tuhan itu berfirman, dengarlah, dengarlah, dengarlah gitu. Jangan ngomong dulu gitu. Nah, kalau ngomong dulu ya itu, jadi banyak salahnya. Nah itu ya. Nah kemudian bagaimana nih soft spoken, apakah dapat kita gunakan terus menerus ya? Nah tentu ya, soft spoken itu bagus untuk membina hubungan, untuk dalam pergaulan ya, untuk berkomunikasi dengan teman ya, dengan pacar gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terbuai ya. Tapi ini gaya bicara yang bagus ya. Tapi kita harus melihat kondisi dan konteksnya. Apakah terus menerus soft spoken ya? Jadi kalau kita bergaul, itu soft spokennya bagus. Tapi kita juga harus memiliki suatu kejujuran gitu ya. Karena kalau kita tidak ada kejujuran, soft spoken kita itu wah ngomong doang dia mah baik. Begini halus ngomongnya. Wah kalau ngomong mah katanya orang bisa terbuai, bisa nangis, bisa tertipu deh pokoknya kalau dia ngomong gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia tidak jujur. Harusnya kan kalau orang berintegritas antara yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan itu sama gitu. Jadi soft spokennya itu menjadi jelek ya atau tidak baik ya atau salah gitu ditanggapi orang karena apa yang diomongkan itu nggak jujur, tidak benar gitu ya. Lalu dalam dunia profesi pun baik ya,
Tapi sepanjang janji yang disepakati dipenuhi. Jadi ketika kita berhubungan dengan klien, dengan customer, itu bagus, soft spoken itu sangat membangun kepercayaan gitu ya. Jadi tapi ini harus tepat gitu ya, jangan begitu ada kerugian satu dengan pihak kita misalnya nih sebagai pemberi jasa dengan penerima jasa mulai dari situ, mulai berkelat-kelit gitu ya. Oh itu kan salah ibu sendiri gitu ya. Misalnya apa gitu, jasa asuransi, klaim gitu ya. Udah sakit klaim, susah klaimnya gitu, berbelat-belit. Tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada waktu awal. Nah ini yang merusak sebetulnya. Jadi gaya soft spokennya itu nggak ada yang salah. Tetapi orang tidak jujur gitu ya, tidak menyepakati janji yang sebelumnya. Jadi ini benar ya, ketika saya dulu bekerja itu soft spoken ini penting karena saya juga pernah ditempatkan customer service ya gitu. Jadi menerima keluhan di customer service itu kan nggak gampang gitu ya. Nggak gampangnya tuh bukan soal menerima orang marah saja, tetapi bagaimana kita membuat keseimbangan ya antara permintaan pelanggan dengan perusahaan. Itu kan komitmen perusahaan, itu kan kita nggak boleh kelebihan juga kan. Misalnya kita nggak bisa kita sendiri, ya Bu nanti saya ganti. Lah siapa yang ganti? Kita sama perusahaan enak aja lu ganti, emang duit siapa yang ganti? Nah bisa seperti itu, makanya kita membuat keseimbangan itu sulit ya untuk orang di customer service gitu ya. Jadi makanya harus hati-hati gitu ya. Jangan membuat komitmen lebih dari apa yang dijanjikan gitu ya. Tetapi kita juga harus menerima keluhan orang ya. Jadi saya juga ngalamin begitu ya. Dulu kadang-kadang ini lucu gitu ya, kadang-kadang ya banyak kejadian gitu. Dulu tim saya, Pak, Bang ini marah Pak katanya. Kenapa? Ya ini banyak masalah aplikasinya. Dia mau telepon Bapak langsung, mau ngomong sama Bapak. Waduh, saya mau ngomong apa ya, ini kan udah tegang bener itu. Kalau kita dikomplain oleh pelanggan yang marah itu tegang gitu. Akhirnya saya telepon kan ya, karena ini suatu tuntutan dalam dunia kerja kan saya harus telepon, harus tanggung jawab kan gitu. Saya telepon, siang Bu, ya. Apa Bu yang bisa saya bantu, saya dengar begini ya Bu kondisinya apa yang terjadi di dalam sistem kita, banyak masalah ya saya dengar gini-gini. Terus dia bilang, iya Pak, saya itu sebenarnya inginnya ini bisa ada solusinya gitu. Saya ini udah telepon berkali-kali ke si A, ke si B, selalu nggak ada Pak solusinya begini. Wah, tapi nggak galak gitu. Sehingga oh ya baik kalau gitu Bu, nanti saya akan eskalasikan masalah ini, saya akan tangani dengan sebaik-baiknya, saya tutup. Ya saya bilang ke tim saya, mana kamu bilang marah-marah? Dia bilang, tadi marah Pak. Artinya apa? Saya nggak tahu dia cara ngomongnya bagaimana kan ya, kenapa orang itu sampai marah. Karena ketika saya ngomong, kok dia nggak marah gitu. Artinya apa? Artinya orang itu marah pasti ada pemicunya gitu ya. Kalau mungkin tim saya waktu itu ngomongnya bagaimana gitu sehingga membuat dia marah dan dia nggak mau bicara lagi, maunya mau telepon sama Bapak katanya. Ya udah, saya udah tegang juga. Nah, tapi itu sebetulnya hanya saya lama-lama mengalami itu, ini sebetulnya kalau kita berhubungan dengan orang itu yang penting gaya bahasa kita gitu. Selama gaya bahasa kita benar gitu ya, lalu komitmen kita harus kita jalankan, itu sebetulnya orang bisa nerima gitu ya. Nah sekarang itu dalam dunia kerja ya. Nah tetapi dalam menegur dosa dan kesalahan berat tidak mungkin soft spoken ini efektif gitu ya. Jadi makanya
Nggak semua soft spoken ini juga tepat gitu ya. Nggak bisa gitu. Kita ngajar anak ini, anak udah nakalnya minta ampun, soft spoken gitu. Nggak efektif gitu ya. Oh, nggak apa-apa, nggak marah gitu. Dilewatin aja kalau. Ya jangan gitu lagi ya nak. Ya setiap salah, udah salahnya kebangetan, jangan gitu lagi ya nak. Ya nggak efektif gitu ya. Atau misalnya dalam pekerjaan di lapangan ya, yang memerlukan pengawasan gitu ya. Atau seorang mandor gitu ya. Itu nggak bisa soft spoken gitu. Berantakan gitu project kalau dia soft spoken. Dia harus tegas. Beresin yang ini dulu. Kerjain tahap 1 ini. Jangan yang ini. Dan kalau tukang yang ngerjain yang lain, saya bilang kan jangan ngerjain ini, dia harus tegas gitu. Tukang parkir pun gitu, nggak bisa soft spoken. Terus, udah gubrak, nabrak. Ya, kata Bapak terus. Iya Pak, ini nggak bisa kan, harus tegas gitu. Terus, stop Pak. Harus jelas. Nggak bisa gitu ya. Nah jadi kita harus tahu bicara soft spoken pada konteksnya dan kondisinya ya. Nah terakhir, bagaimana korelasi soft spoken dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang kelemah lembutan ya. Karena Tuhan Yesus ini kan selalu kita imajinasikan sebagai seorang pribadi yang penuh lemah lembut ya. Coba kita lihat ya, Matius 23 ya. Coba deh Citra, Matius 23 itu mulai ayat 13, tapi nggak usah semua. Ambil aja satu contoh. 23 ayat 13. Udah ketemu? Ya, dibaca kalau udah ketemu. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Iya. Sekarang lihat lagi ya, ayat 33-nya. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman Tuhan? Iya. Apakah Tuhan Yesus soft spoken dalam hal ini? Tegas dia, celakalah itu dari ayat 13 dari ayat 13 sampai 36 itu kalimat-kalimatnya sangat tegas dan kuat gitu ya. Karena ini apa? Berhubungan dengan keberdosaan ya, ahli-ahli Taurat ini. Jadi dia nggak mungkin soft spoken gitu ya. Harus tegas. Bahkan hei keturunan ular beludak, wah, itu kasar itu. Tapi kalau nggak diginiin orang itu nggak sadar kan. Udah digituin aja nggak sadar gitu ya. Apalagi lemah lembutkan gitu dengan kata-kata soft spoken. Wah, makin nggak ngerti apa yang menjadi kesalahannya gitu ya. Tetapi di bagian lain ya, Matius 5 ayat 5, ini bisa kita baca ya, Matius 5 ayat 5. Di bagian lain bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah ini khotbah di bukit ya, Tuhan Yesus. Lalu Matius 11 ayat 29.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya. Matius 11 ayat 5 juga, lihat rajamu datang, ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai. Tuhan Yesus dibilang lemah lembut. Apanya yang lemah lembut? Kalau kita melihat tadi, celakalah, orang dikata-katain celakalah, keturunan ular beludak. Tapi dia dibilang, dia mengatakan dirinya aku lemah lembut gitu. Dan mengajar orang lemah lembut. Lalu apa ini? Apakah korelasinya dengan soft spoken di sini ya? Nah jadi kelemah lembutan ya yang Tuhan Yesus ajarkan itu menekankan pada kelembutan hati ya. Bukan di mulut ya. Hatinya dulu yang harus lembut ya. Karena disinilah kejujurannya. Dia lembutnya kenapa? Dia tidak tahan melihat orang yang menderita. Itu sebetulnya. Dia tidak tahan melihat orang yang patah, semangat, sedih. Itu yang dia tidak tega. Maka ketika Tuhan Yesus itu mau masuk ke Yerusalem, di Lukas 19 ayat 41, Tuhan Yesus itu menangis. Benar ini catatan Alkitab ya, Tuhan Yesus menangis loh. Memang tidak banyak ya cerita bahwa dia menangis, tapi dia menangis. Menangisi orang Israel gitu. Menangisnya kenapa? Dia tahu orang ini tersesat, akan mengalami maut kalau tidak bertobat. Nah jadi kita harus mengikuti pribadi yang demikian. Jadi hati kita dulu yang harus punya kelembutan. Soft spoken-nya itu bagus ya, dalam konteks yang tepat juga. Dalam tadi Tuhan Yesus menegur dosa, dia tidak menggunakan soft spoken karena konteksnya nanti bisa disalah mengertikan gitu. Oh nggak apa-apa nih, Tuhan nggak marah gitu. Makanya ketika dia ke bait Allah, dijungkir balikan itu semua dagangan-dagangan itu. Dia bilang, kamu menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Marah sekali dia. Tapi di satu sisi dia menangis ketika melihat orang tersesat, tidak mau bertobat, terus hidup di dalam dosa. Nah, jadi kita harus menempatkan ya korelasi soft spoken dengan pengajaran Tuhan tentang kelemah lembutan gitu. Jangan salah gitu bahwa kita menganggap Tuhan Yesus lembut maka kita bicara lembut terus gitu ya. Tapi tidak pada konteks yang tepat gitu. Nah, Tuhan Yesus juga tetap menggunakan soft spoken gitu ya. Tapi ketika apa? Ketika dia mengajar gitu ya. Dia sabar gitu ya. Punya kesabaran terhadap murid-muridnya. Makanya murid-muridnya itu lamban mengerti ya. Sehingga dia harus menggunakan suatu perumpamaan. Nah, kesabaran Tuhan ini dalam mengajar itu bagian daripada soft spoken sebetulnya. Kalau dia kesel ya, gak sabar. Nggak ngerti itu murid-murid, sebentar-sebentar dia ngajar marah ya. Saya termasuk dulu, waktu saya anak tertua itu, ngajarin adik saya yang paling bungsu itu matematik. Saya ngajarnya itu emang kenceng gitu ya, sampai kok lama-lama dia mewek gitu, nangis, kenapa? Ya karena saya membentak-bentak, masa gini aja nggak ngerti, ini, tanya lagi, nggak ngerti-ngerti. Jadi ngajar tuh juga nggak gampang ya. Nah bagaimana Tuhan itu sabar dengan kita. Coba inget-inget ya, Tuhan sabar nggak kira-kira memimpin kita itu dari mulai kita mengenal Dia, itu kita jatuh bangunnya banyak nggak? Nggak ngerti-ngertinya. Banyak kan ya, udah dikasih tahu gini, nggak beres lagi, udah dibilang itu dosa, dilakukan lagi. Tapi Tuhan itu sabar gitu. Nah ini yang terjadi pada muridnya. Murid-murid itu juga mengertinya lambat loh. Sampai dia pikir nanti di kerajaan surga itu
nanti dapat tempat ya. Pikirannya itu, kalau engkau berkuasa ingat ya aku sampai ibu-ibunya itu juga minta nanti ingat ya anak saya di sebelah kirimu, di sebelah kananmu. Otaknya itu konslet gitu. Karena lamban mengerti gitu. Tapi Tuhan itu sabar gitu. Sampai Roh Kudus turun, akhirnya murid-murid itu menjadi rasul-rasul yang benar-benar paham ya untuk apa mereka sebetulnya menjadi murid. Sehingga waktu mereka memberitakan Injil menderita gitu, itu tidak dengan rela gitu. Tidak mikirin lagi ntar dapat mahkota itu yang sebelah kiri sebelah kanan, karena udah mengerti gitu apa yang menjadi misi daripada Tuhan. Nah jadi itu ya hubungannya soft spoken dalam gaya bahasa dengan masalah kelembutan hati itu sesuatu yang berbeda. Jadi tempatkanlah kalau kita gaya bahasa kita berbicara dengan pergaulan, boleh kita soft spoken dan baik. Dalam bekerja baik, tapi ingat harus jujur, harus komit dengan apa yang kita katakan. Jangan hanya kalimat kita yang halus, tetapi hati kita tidak lembut gitu. Nah ini Tuhan Yesus itu hatinya lembut gitu ya. Dia bicara soft ketika sedang mengajar, tapi dia dengan dosa marah gitu, tidak soft. Nah ini yang harus kita tempatkan dalam hidup kita supaya kita tidak berat sebelah dalam segala sesuatu ya. Mengembangkan diri dengan baik tetapi juga tegas terhadap kehidupan yang tidak baik ya, yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah teman kita. Kalau mereka salah pun katakanlah itu salah gitu ya. Jangan sampai gara-gara soft spoken mereka tidak tahu salah. Demikianlah ya yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa.